Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Allah wabtaghi fima ataka Allahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa aksin kama aksanallahu ilaika wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Shallallahu amma ba'd. Para bapak, para ibu, para rawuh lan jamaah sekalian ingkang kula hormati lan insyaallah dirahmati Allah. Lan kemudian monggo kula dherekaken sarengan mujudaken rasa puji syukur wonten ngarsadaran Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun kebareng-bareng dinten-dinten kanikmatan rahmat hidayah lan inayahipun dumateng kula lan panjenengan sedaya sehingga kanthi anugerah peparingipun Allah menika kita saged nindaki utawi rawuh wonten majelis ingkang dipun mulyakaken Allah menika kanthi niat ingkang ikhlas lan tujuan ingkang sae. Inggih menika melaksanaken sebagai kewajiban kita sebagai orang muslim untuk melaksanakan sholat maghrib kanthi berjamaah dan sasampunipun dipun terasaken kalian tolak ilmu. Kanthi mengajak mugi-mugi menapa ingkang sampun kita kasilaken anggen kita tolak ilmu saged kita tasyarupaken, saged kita laksanakaken utawi kita amalaken kanthi sae-saenipun. Awit menawi kita sampun kathah anggen kita nampi ilmu-ilmu menawi boten kita ginakaken utawi boten kita amalaken menika ibaratipun napa nggih kantosipun taneman ingkang boten wonten utawi boten purun awak. Pepatah mengatakan al ilmu bila amalin kasyajari bila amalin. Ilmu nanging boten dipun amalken menika berarti pun tanaman ingkang boten purun awak utawi boten wonten awakipun. Berarti menika boten wonten ginanipun. Ya semoga mangke menawi sampun kita manggihaken utawi menapa ingkang kita kasilaken anggen kita talabul ilmi menika mangke saged kita amalaken
kita laksanakan kami saya ini pun. Salawat salam ugi tansah kalebiraken dumateng junjungan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam sarta keluarganipun, para sahabatipun, para penderekipun lan sedaya tiyang ingkang tansah nindakaken sunah-sunahipun lan mugi-mugi kalebet kula lan panjenengan sedaya. Amin. Bapak Ibu para rawuh jamaah sekalian rahimakumullah. Wonten ing kesempatan menika kepareng kula badhe ngaturaken sekedhik ingkang wonten gegayutanipun kaliyan panggisangan kita. Terus pundi caranipun tiyang menika saged nyaimbangaken utawi nyelarasaken gesangipun wonten ing donya lan ing akhirat. Mila Allah Subhanahu wa taala sampun paring gambaran, sampun paring sanepan, sampun paring perumpamaan lan ugi nyariosaken utawi nyeritakaken kisah-kisahipun umat ingkang rumiyin wonten ing Al-Qur'an. Tentunipun Allah damel sanepan, damel perumpamaan lan nyeritakaken kisah-kisah umat ingkang rumiyin ingkang dipun sebataken wonten ing Al-Qur'an menika. Ing antawisipun kisahipun Qarun. Salah setunggalipun kisah ingkang Allah firmankan kepada kita adalah kisah Qarun. Qarun menika tiyang ingkang kaya raya sugihipun ndedeg. Nanging Qarun menika boten purun napa? Boten purun taat dumateng Allah Subhanahu wa taala. Qarun adalah seorang yang kaya raya di dalam kehidupan dunianya. Namun Qarun menika seorang yang sombong dan sama sekali tidak mau memikirkan tentang akhiratipun. Lajeng akhiripun menapa? Akhiripun Qarun menika merugi di akhirat kelak. Di akhiratipun pasti merugi. Dalam rangkaian kisah Qarun di dalam surat Al-Qasas Allah hendak mengajarkan kepada kita yaitu bagaimana semestinya seseorang menyeimbangkan kehidupan dunia dan akhirat. Kados wonten ing Al-Qur'an surat Al-Qasas ayat 77 ingkang kala sampun kula waosaken wonten ing mukadimah. Allah berfirman, wabtaghi fima ataka Allahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan oleh Allah kepadamu kebahagiaan negeri akhirat atau kampung akhirat. Dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari kenikmatan-kenikmatan duniawi.
dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Jemaah sekalian rahimakumullah, ayat ini menjelaskan prinsip yang luar biasa, prinsip yang agung. Bagaimana hendaknya seseorang menyelaraskan antara kehidupan dunia dan akhirat. Maka di ayat ini paling tidak ada 4 poin yang bisa kita jadikan sebagai prinsip dalam mengarungi kehidupan dunia ini. 4 prinsip atau 4 poin yang bisa kita jadikan prinsip sebagai atau untuk mengarungi kehidupan dunia ini. Yang pertama, wabtaghi fima atakallahu darul akhirah. Carilah pada apa yang telah Allah anugerahkan kepada kamu kehidupan atau kebahagiaan di negeri akhirat. Artinya kita ini disuruh atau diperintahkan untuk memprioritaskan akhirat, untuk mengejar akhirat kita. Jadi wasiat yang pertama yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana hendaknya seseorang menjalani kehidupan di dunia ini adalah dengan mengejar akhiratnya. Kenapa dan mengapa? Karena akhirat adalah tempat kembali manusia. Karena akhirat adalah tempat yang kekal abadi. Dan di akhirat itu nanti hanya ada 2 kemungkinan. Kita bahagia atau sengsara. Kita selamat atau kita menderita. Di akhirat itu seseorang akan merasakan kenikmatan yang abadi apabila di dalam kehidupan dunia mereka mau mempersiapkan amalan-amalan sholih untuk menjemput dunia, untuk menjemput akhirat. Jadi seseorang itu akan merasakan kenikmatan yang luar biasa, kenikmatan yang tidak ada habis-habisnya di akhirat itu nanti apabila kita mau mempersiapkan amalan-amalan sholih untuk menjemput akhirat kita. Dan sebaliknya, kesedihan, kesusahan, kesengsaraan yang tidak ada ujungnya apabila manusia habiskan dunia mereka dengan berhura-hura, berpoya-poya yang sifatnya hanya sementara ini. Kita sebenarnya hidup di dunia ini adalah hanya sebentar. Bahkan diibaratkan sebagai orang yang lewat atau sebagai orang yang sekedar mampir minum. Saking pendeknya, saking cepatnya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan di dalam Al-Qur'an tentang perbandingan masa waktu antara dunia dan akhirat. Di dalam Al-Qur'an surat Al-Hajj ayat 47 Allah berfirman, wa inna yawman 'inda rabbika ka'alfa sanatin mimma ta'udun. Sesungguhnya sehari di sisi Rabb kalian, sehari di sisi Tuhan kalian adalah seperti 1 tahun, 1000 tahun dalam
perhitungan kalian. Artinya kita hidup 1000 tahun di dunia ini menurut perhitungan Allah atau di sisi Allah ini hanya 1 hari. Jadi orang yang umurnya atau usianya mencapai 100 tahun itu berarti tidak ada 1 jam menurut perhitungan Allah. Di dalam akhirat itu tidak ada 1 jam. Meskipun usianya itu sampai 100 tahun. Kalau sampai 1000 tahun dalam kehidupan di dunia ini, dia usianya sampai 1000 tahun, berarti menurut perhitungan Allah Subhanahu wa taala ini hanya 1 hari. Jadi perbandingannya ini jauh sekali. Sehari sama dengan 1000 tahun menurut di dunia. Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah, bayangkanlah dan renungkanlah betapa sedikitnya, betapa pendeknya usia kita di dunia ini. Lalu apakah kita akan korbankan kesenangan yang fana di dunia dengan penderitaan yang tidak ada habis-habisnya, yang tidak ada putusnya di akhirat kelak? Atau relakah kita berletih dan berpeluh di kehidupan dunia ini, menahan syahwat kita, menahan nafsu kita untuk menyongsong kebahagiaan yang kekal di akhirat nanti? Ini tentunya bagi orang yang berakal, orang yang memiliki fitrah yang lurus, tentu saja ia akan memilih berjuang di dunia untuk menjemput kebahagiaan di akhiratnya. Jamaah pengawasan Masjid An-Nur rahimahumullah. Itulah yang pertama. Wabtaghi fima atakallahu darul akhirah. Kemudian wasiat yang kedua, dan janganlah kamu wala tansa nasibaka minad dunya. Janganlah kamu melupakan bagianmu dari kenikmatan-kenikmatan dunia. Setelah Allah menjelaskan bahwa kita harus mengutamakan kehidupan akhirat, namun Allah yang maha bijaksana pun tidak menuntut kita untuk meninggalkan keduniaan atau kehidupan dunia ini secara total. Bapak Ibu jemaah sekalian rahimakumullah, mengapa Allah Subhanahu wa taala mewasiatkan agar kita tidak melupakan kehidupan dunia? Padahal realita atau kenyataannya kita yang kita dapati, bahkan orang-orang yang tidak harus diperintahkan untuk menjemput dunia mereka, tetapi mereka sudah tenggelam dalam kehidupan dunia. Mengapa Allah memerintahkan manusia yang memang sudah tabiatnya mencintai dunia untuk menjemput dunia? Bukanlah hal ini merupakan perintah yang sia-sia? Tentu saja tidak. Allah tidak pernah memfirmankan sesuatu yang sia-sia. Allah tidak pernah memfirmankan sesuatu yang tidak ada faedahnya dan tidak ada manfaatnya. Dan ada seorang yang membaca Al-Quran dan mendengar perintah Allah tentang keutamaan akhirat. Terkadang mereka salah memahami. Mereka menyangka bahwa dunia ini harus ditinggalkan secara total atau ditinggalkan sama sekali. Yang mereka tahu, dunia hanya mencelakakan dan membahayakan
kehidupan di akhirat. Jamaah sekalian rahimakumullah. Kemudian sering kita dapati ada komunitas atau sekelompok orang-orang, ada dari 6 sampai 9 orang. Ini yang sering, yang itu yang disebutkan jamaah khuruj. Dia sering mendatangi masjid-masjid, dari masjid ke masjid. Dia hanya meninggalkan keluarganya. Dia selalu meninggalkan keluarganya tanpa memikirkan keluarga. Dan dia yang dipikirkan adalah akhirat dan akhirat. Dan dia itu dan mereka itu sampai beberapa hari, 5 hari sampai 1 minggu itu bertempat di masjid itu atau di musola-musola. Saya sering menjumpai seperti itu, dan dia hanya dakwah dan sholat dan ceramah dan bagaimana. Tapi dia benar-benar meninggalkan keluarganya tanpa memedulikan nasib keluarganya, nasib anak dan istrinya yang ada di rumah. Karena dia itu beranggapan atau dia itu memahami bahwa dunia itu membahayakan dirinya. Maka dia selalu menjemput akhirat dengan cara yang seperti itu. Dan ini adalah pemahaman yang salah. Kita tidak boleh meninggalkan dunia secara total. Ini adalah larangan dari Allah. Wala tansa nasibaka min dunya. Kemudian jemaah sekalian rahimakumullah, wasiat Allah yang ketiga, wa ahsin kama ahsanallahu ilaika, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu. Di dalam hal ini Allah memperingatkan kepada Qarun yang telah Allah perlakukan dengan baik. Allah anugerahkan kepada dia harta yang melimpah, sehingga yang disebutkan pada ayat yang sebelumnya, ayat 77 surat Al-Qasas ini, bahkan kuncinya saja itu sampai dipikul oleh beberapa orang. Tidak hanya 2-3 orang, tapi beberapa orang. Dan orang itu adalah orang yang kuat. Ini benar-benar cerita yang ada di dalam Al-Quran. Lalu seberapakah harta benda Qarun itu? Tentunya kita tidak bisa membayangkan. Kuncinya saja sampai dipikul oleh beberapa orang yang kuat. Namun apa yang diperbuat oleh Qarun? Ia malah berlaku sombong, enggan berbuat baik kepada orang lain, enggan berbuat baik dengan cara mensyukuri nikmat Allah dan taat kepadanya. Akhirnya Allah tenggelamkan mereka, Allah tenggelamkan dia, yaitu si Qarun itu bersama harta bendanya di dalam perut ini. Maka ketika kita atau siapapun yang menggali tanah atau menggali sumur kemudian menemukan sesuatu yang berharga, maka itu dikatakan harta karun. Itu benar, karena harta karun yang begitu banyaknya sehingga kita tidak bisa menghitung, kita tidak bisa membayangkan. Maka
karena dia itu sombong dan sama sekali tidak mau memikirkan akhirat, tidak mau taat kepada Allah, tidak mau berbuat baik kepada orang lain. Akhirnya Allah tenggelamkan bersama hartanya ke dalam perut bumi. Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk melakukan kerusakan di bumi. Dan ini adalah wasiat Allah yang keempat sebagai prinsip dalam mengarungi kehidupan kita di dunia. Wasiat yang keempat adalah wala tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Dengan ditutup ayat tersebut, innallaha la yuhibbul mufsidin, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Berbuat kerusakan tersebut dilakukan secara fisik maupun non fisik. Contoh perbuatan kerusakan di muka bumi yang sifatnya fisik, seperti merusak jalanan, merusak bangunan, merusak hutan dan sebagainya. Ini adalah contoh daripada merusak, berbuat kerusakan di muka bumi. Kemudian yang sifatnya non fisik itu adalah seperti kita berbuat jahat, berbuat dengki, hasad, dan juga menyebarkan kabar bohong atau kabar yang tidak benar atau kabar yang dusta, dan juga merusak generasi penerus, tentunya dengan minum-minuman keras, dengan sabu-sabu, dengan narkoba dan sebagainya. Ini adalah